adik-adik, shalom semua. Berjumpa lagi dengan Kak Whitney. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Untuk itu, silahkan semuanya untuk duduk rapi, tidak makan sambil beribadah, dan tidak mengganggu saudara atau teman yang juga sementara beribadah. Oke deh, good job semua yang sudah memiliki sikap siap dalam beribadah. Sebelum kita berdoa dan memulai ibadah kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci. Oke, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami di hari ini. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu walaupun secara online, tapi Roh Kudus bantu kami agar kami memiliki semangat untuk terus mengikuti ibadah ini. Semoga cerita yang disampaikan juga bisa menjadi berkat untuk kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik, tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Desember. Biasanya di bulan Desember kita sangat menanti-nantikan hari Natal. Iya, hari kelahiran Yesus. Banyak hal yang disiapkan ya. Contohnya sudah mempersiapkan menghias rumah dan pasang-pasang pohon Natal. Nah, cerita hari ini kita akan mendengarkan tentang kelahiran seorang bayi yang ketika dewasa nanti akan mempersiapkan jalan untuk menyambut kelahiran Sang Mesias Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kisah ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama. Nah, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria dan istrinya Elizabeth. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dalam hidup mereka. Nah, pada suatu hari ketika sudah waktunya bagi Sakaria untuk menjalankan tugasnya di Bait Allah sebagai seorang imam, nah Kak Whitney kasih tahu dulu ya tugas imam itu apa? Imam bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran di Bait Allah. Nah, jadi sekarang gilirannya Sakaria untuk ke Bait Allah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Ketika Sakaria sementara menjalankan tugasnya itu, ia terkejut dan menjadi takut karena tiba-tiba muncul malaikat Allah di sebelahnya. Nah, pada saat dia kaget dan takut itu, malaikat Allah berseru kepadanya. Kita sama-sama mau melihat ya apa yang dikatakan oleh malaikat Allah kepadanya. Kita mau lihat di dalam Lukas pasal yang 1 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Malaikat Allah berkata kepada Sakaria, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan
haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, adik-adik, malaikat Allah datang kepada Zakaria dan memberikan kabar bahagia bahwa Yohanes ini yang akan lahir akan menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, ini harusnya menjadi kabar sukacita bagi Zakaria. Kenapa? Karena pada zaman itu orang Israel sementara menantikan kedatangan Juru Selamat. Nah, tapi ternyata apa yang menjadi respon Zakaria? Dia tidak senang, tidak bersukacita, tapi dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Allah. Kenapa ya Kak Whitney dia tidak percaya? Karena adik-adik, Zakaria dan Elizabeth itu sudah tua umurnya. Dan pada saat orang sudah tua, maka tidak bisa lagi memiliki seorang anak. Nah, itu yang membuat Zakaria tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Allah. Tetapi malaikat Allah itu kembali berkata kepada Zakaria di ayat selanjutnya ya. Di situ dikatakan bahwa akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya kau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Wah, karena ketidakpercayaannya Zakaria, malaikat Tuhan menyampaikan bahwa ia akan menjadi bisu sampai apa? Semuanya terjadi sampai anak ini lahir ke bumi. Nah, jadi adik-adik, dari kisahnya ini ya adik-adik ya, kita melihat bahwa seharusnya Zakaria ini menjadi orang yang percaya dan taat karena dia adalah seorang imam. Tapi kenyataannya dia malah tidak percaya, dan apa yang dikatakan oleh malaikat Allah itu betul-betul terjadi. Elizabeth pun apa? Mengandung seorang anak, dan dia pun melahirkan anak tersebut. Semua orang bersukacita, tetangga, kerabat, semuanya ikut bersukacita dengan apa yang dirasakan oleh Zakaria dan Elizabeth. Nah, pada saat semua orang datang, mereka ingin menamai anak ini. Tetapi Elizabeth berkata kepada mereka bahwa anak ini bernama Yohanes. Mereka pun bertanya kepada Zakaria, siapa nama anak ini? Nah, karena Zakaria masih bisu, tidak bisa berkata-kata, sehingga dia hanya bisa menggunakan bahasa isyarat dan menulis di batu tulis. Nah, dia pun menulis di batu tulis nama dari anak ini, yaitu Yohanes. Pada saat semua itu terjadi, kemudian mulut Zakaria yang tadinya bisu akhirnya kembali bisa berkata-kata lagi. Dan tahukah kalian semua kalau pada saat Zakaria bisa berbicara, dia pun memuji Allah. Dan kata pertama yang dikatakannya adalah terpujilah Allah. Wah, dari kisah ini nih adik-adik, Kak Whitney ingin menyampaikan 2 poin yang menjadi pembelajaran kita bersama ya. Yang pertama, kita mau belajar percaya kepada Allah. Kenapa kita harus percaya? Karena kita belajar ya sebagai seorang anak Allah yang percaya, yang sudah tahu bahwa Yesus datang ke bumi, kita harus percaya kepada semua yang dikerjakannya. Kita belajar dari Zakaria. Dia adalah seorang imam yang harusnya percaya kepada apa yang disampaikan malaikat Tuhan, tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita harus belajar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa,
Ingat, Dia adalah pencipta langit dan bumi, sehingga dapat melakukan segala mujizat yang diperlukan untuk membuat anak-anaknya percaya. Sehingga dari kisah ini kita mau belajar untuk percaya kepada Allah terhadap segala hal yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mau belajar untuk menjadi taat akan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kalau di kisah yang Kak Whitney katakan, orang Israel dalam proses menanti kedatangan Yesus Kristus. Tapi kita pada saat ini sudah tahu kalau Yesus Kristus sudah lahir. Karena itulah kita setiap Desember tanggal 25 merayakan Natal. Nah, pada saat kita sudah tahu kalau Yesus sudah lahir, maka ayo kita sama-sama mau menjadi taat akan rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita punya dua pilihan nih. Punya pilihan untuk mau percaya atau tidak percaya akan perintah Allah. Nah, dua pilihan ini sangat menentukan bagaimana kita nantinya. Saat kita memilih taat, maka kita akan hidup damai bersama dengan Allah, melaksanakan semuanya dengan penuh sukacita. Tapi, saat kita memilih untuk tidak taat, maka kita akan terlepas dari Allah, kita akan menjadi jauh dengan Allah. Dan itu bukan sesuatu yang good, yang baik, tapi itu menjadi sesuatu yang bad, buruk dalam kehidupan kita. Nah, jadi Kak Whitney ingin mengajak adik-adik semua untuk yuk sama-sama kita mau percaya sama Tuhan dan kita mau belajar untuk taat kepada Allah. Seperti kata Sakaria, terpujilah Tuhan karena Dia begitu besar dan luar biasa atas kehidupan kita. Kak Whitney ingin mengajak adik-adik semua untuk sama-sama mengatakan terpujilah Tuhan. Boleh ya? Teriak ya semuanya ya di rumah masing-masing ya. Kita mau teriak sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan. Oke, good job sekali semuanya. Nah, demikianlah cerita Kak Whitney di hari ini. Sebelum menutup, kita akan sama-sama melafalkan ayat hafalan dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, itu ya ayat hafalan kita di hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak juga akan mengerjakan aktivitas yang Kak Whitney berikan. Untuk kelas kecil, kalian akan menghiaskan kartu ayat hafalan. Untuk kelas besar, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Kak Whitney siapkan. Nah, jangan lupa setelah sudah dikerjakan, boleh dikumpulkan, dikirimkan kepada guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita Kak Whitney. Kita akan menutup kegiatan kita di hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Hatiku Percaya.
Oke, mari kita masuk dalam doa penutup. Kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk mau menjadi anak-anak yang taat dan mau percaya akan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati firman hari ini agar dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Shalom semuanya, sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Bye-bye.